agama dan budaya tidak bisa disatukan atau tidak bisa dibahas secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safah Nur Rahmawati dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung tahun angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi atau topik pembahasan untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Pak Sopaat Rahmat. Saya akan menjelaskan perkembangan Islam dan budaya di Nusantara pada masa wali atau pada periode wali, entah itu di tanah Jawa maupun di luar Jawa. Nah teman-teman, mungkin yang sering kita dengar adalah narasi di mana agama dan budaya tidak bisa disatukan atau tidak bisa dibahas secara bersamaan, karena ada beberapa pandangan bahwa budaya sendiri mempunyai praktek yang sekiranya bersinggungan dengan agama dan itu tidak bisa ditolerir oleh agama sendiri. Tapi teman-teman perlu kita ketahui, jika kita melihat sejarah ke belakang, bahwa para wali seperti yang kita kenal Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, itu sendiri menggunakan budaya sebagai media dakwah kepada masyarakat pada masa itu. Wali Songo sendiri menggunakan budaya sebagai media dakwah. Yang kita tahu sendiri, pendekatan kebudayaan dengan menyerap budaya lokal atau ajaran Hindu Bunda seperti gamelan, wayang, tembang, dan kebudayaan lainnya. Salah satu sunan yang aktif menggunakan budaya atau kesenian dalam dakwahnya yaitu Sunan Kalijaga atau yang biasa kita sebut Raden Sahid, yang merupakan anak Adipati Tuban Tumenggung Wali Wilatikta. Dakwah Sunan Kalijaga sendiri memanfaatkan kesenangan warga pada seni. Dia berdakwah lewat wayang kulit, tembang, gending, dan gamelan. Semua seni yang mengalir dalam tubuhnya diberi nafas Islam, menjadi sarana dakwah dan banyak disukai semua kalangan masyarakat. Sang Sunan juga dikenal sebagai pujangga yang berjiwa besar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa budaya dan agama itu bisa dikaitkan dan bisa digunakan untuk yang namanya dakwah tadi, untuk pendekatan kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat bisa digunakan dengan pendekatan dakwah pada secara umumnya. Tapi jika digunakan dengan dakwah pendekatannya yaitu seni, terbukti bahwa banyak masyarakat Jawa sekarang memeluk agama Islam, dan itu melalui proses yang namanya dakwah lewat budaya dan seni oleh Sunan Kalijaga. Sunan-sunan sendiri, sunan apa aja sih yang ada di Indonesia dan berdakwah dengan budaya di Nusantara? Pertama itu ada Sunan Gresik, ya, berdakwah di Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada Sunan Ampel, berdakwah di Demak, Jawa Tengah. Kemudian ada Sunan Bonang, berdakwah di Tuban atau Jawa Timur. Ada Sunan Derajat, berdakwah di Lamongan atau Jawa Timur. Kemudian ada Sunan Giri, berdakwah di Gresik, Jawa Timur. Sunan Kudus, berdakwah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria, berdakwah di Muria, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga, berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Terakhir ada Sunan Gunung Jati, juga sama, berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah yang paling mencolok menggunakan budaya dan agama disatukan untuk dijadikan media dakwah yaitu Sunan Kalijaga, di mana ada beberapa strategi yang digunakan oleh Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan media wayang, kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat, kemudian akulturasi, mengubah sesaji menjadi selamatan. Ini termasuk sering dibahas ya oleh banyak kalangan, terutama jika pembahasan agama. Salah satu bentuk kegiatan dakwah Sunan Kalijaga adalah mengganti sesaji dengan selamatan. Dahulu sebelum masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-15, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kegiatan berupa pemujaan terhadap roh-roh gaib dan roh leluhur. Kebiasaan masyarakat pada masa itu adalah mempersembahkan sesaji berupa bunga, terong pahit, kemenyan, buah-buahan, ayam goreng, dan telur rebus. Adat tersebut dilakukan sebagai bentuk pemujaan dan mendekatkan diri dengan sesajen. Biasanya baki sesajen diletakkan di pojok rumah, di bawah tempat tidur, di kaki pohon besar, di perempatan dekat rumah, dan di pinggir jembatan. Dalam prakteknya,
Sesajen tidak boleh dimakan dan dibiarkan dimakan atau dibusukkan oleh hewan. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak serta-merta menampik aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ia menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya atau melalui proses dakwah Islamisasi. Istilah sesajen diganti dengan selamatan dari asal kata Islam yang sebenarnya berarti kedamaian dan kebahagiaan dan kemakmuran. Tujuannya diubah dari dipersembahkan kepada roh gaib atau dewa sesembahan menjadi sedekah berupa makanan kepada masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan, kerabat, fakir miskin, atau anak-anak yatim. Untuk yang di luar Jawa sendiri, itu ada Sunan Bonang yang menggunakan gamelan sebagai media dakwahnya. Itu gamelan merupakan alat musik tradisional Jawa yang terbuat dari kuningan. Kemudian ada pertunjukan tradisional dan syair sebagai media dakwahnya. Mungkin sekian penjelasan dari perkembangan Islam dan budayanya di Nusantara pada masa wali, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa.